Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duden Prayoga dengan NIM 62114200041 dari Rombel 3B mata kuliah Pedagogi Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran dan belajar gerak. Pendahuluan. Pengertian belajar gerak tidak terlepas dari pengertian belajar pada umumnya. Belajar gerak atau biasa disebut dengan olahraga merupakan salah satu bagian dari belajar yang membutuhkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Belajar dibedakan menjadi tiga, yaitu kognitif atau belajar yang menekankan pada pola pikir kita, afektif atau belajar yang menekankan pada emosi, dan psikomotorik atau belajar yang menekankan pada gerak tubuh. Pada setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang bisa dilihat dari materi yang akan dipelajari, proses pembelajarannya, kondisi interaksi siswa dan guru, dan hasil yang didapatkan dalam pelajaran tersebut. Pada pelajaran pendidikan jasmani, yang dipelajari adalah gerak keterampilan tubuh, yang dalam proses pembelajarannya meliputi pengamatan gerak tubuh yang benar sesuai dengan anatomi tubuh. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran? 2. Apa yang dimaksud dengan belajar gerak? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembelajaran? Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian dari pembelajaran dan belajar gerak. Selain itu, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan, serta memberikan pendidikan tentang sikap dan pembentukan karakter kepada para siswa. Sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang terjadi bersamaan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menuntut guru untuk mengembangkan kreativitasnya dalam menciptakan situasi yang efisien saat mengajar. 2. Pengertian belajar gerak. Smith 1991 memberikan gambaran yang lebih jelas tentang belajar gerak. Menurutnya, belajar gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Dalam belajar gerak, semua unsur yang ada pada setiap individu dibutuhkan, tetapi mempunyai intensitas atau porsi penggunaan yang berbeda-beda. Domain kognitif dan domain afektif relatif lebih kecil dibandingkan keterlibatan domain psikomotor. Untuk menguasai suatu keterampilan gerak, seseorang harus melalui beberapa tahapan belajar gerak, yaitu cognitive stage, associative stage, dan autonomous stage. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Menurut Muhyiddin Syah 2006 halaman 144 mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dalam 3 bagian. 1. Faktor internal atau faktor dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. 2. Faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. 3. Faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Kesimpulan, pembelajaran gerak merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik untuk melatih para siswanya dalam meningkatkan keterampilan gerak mereka. Dalam melakukan pembelajaran dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Kegiatan pembelajaran belajar gerak bisa berjalan dengan efektif jika guru bisa mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar, sehingga siswa tidak mudah bosan dan bisa cepat menerima materi pembelajaran. Dan dalam pembelajaran, guru juga diwajibkan untuk berinteraksi dengan siswa supaya siswa memiliki semangat dalam mengikuti pembelajaran.
Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.